na'udzu bika min syarril aqibah wa na'udzu bika min su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal. Para ibu sepuh kuliah enam ahli jamaah minasna alhamdulillah urang dina ieu dinten nusa kumaha biasa ngalaksanakeun parentah Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan kuasilahna silaturahmi ku barokahna ieu pangaosan urang masih dihampura dosa, oge masih dikuatkeun iman Islamna, masih dikuatkeun tauhidna, kalayan diberkahkeun ilmuna, kalayan diberkahkeun keluargana, kalayan berkahkeun rezekina, mudah-mudahan masih nyicingan dina rahmatna Allah. Amin ya rabbal. Nah, insyaallah dina ieu waktu beribadah sederek membahas tentang masalah bahagia atau kekayaan sengsara. Bahagia dan sengsara itu tidak lain selalu aya dina diri urang. Kebahagiaan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Sama seperti sengsara, kadang-kadang urang aya, kadang-kadang teu aya. Sarua jeung bingung, kadang-kadang bingung aya, kadang-kadang teu aya. Nah, ieu perlu diketahui tentang masalah sejati diri urang. Kenapa selalu ada kebahagiaan dan kesengsaraan, selalu kesusahan dan kebingungan. Nah, karena orang selalu banyak bertanya tentang masalah sengsara atau susah dan bingung, di dalam kitab Bukhari Muslim, as-sa'idu qad yashaqu syaqyu qad yasha'atu. Di dalam Al-Quran, lamun menghitung karena pertimbangan amal perbuatan dengan kebaikan, kita bisa ditimbang sekarang adalah timbangan selalu ada di dalam hati. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man saqulas mawazinuhu wa huwa fi isyatir radiyah. Itu di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, ku ayeuna selalu ayeuna urang banyak perbincangan dan kesusahan dan kebingungan. Ayeuna urang ceritakeun heula natkala urang bahagia, ayeuna bahagia teh aya di sisi manusia, atanapi bahagia dohir wungkul, atanapi bahagia dohir batin. Aya bahagia teh batin wungkul, ternyata dohirnya belum bahagia. Nah, ini kita timbang dari amal perbuatan urang selama ieu, sedengkeun ari perbuatan amal perbuatan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am, man jaa bil hasanat falahu asyaru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza'u illa misluha wa hum la yadhlamun. Surat 160 surat Al-An'am. Setiap orang melakukan kebaikan, contohna melakukan kebaikan lamun ditingali dina segi fisik atau fadilah atau ganjaran, ngalaksanakeun satu kebaikan di antarana datang ke masjid, ngalaksanakeun tolab ilmu,
terus dibarengan dengan kolbuna ruhnya ikhlas, merasa diri urang diperintah ku Allah, merasa dipanggil ku Gusti Allah, maka bakal dibalas ku Gusti Allah. Urusan dunia apalagi di akhirat, satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Contoh ayeuna ibu melakukan ngalaksanakan kegiatan talab ilmu terus sakali, nah kalau di sisi Allah asal ikhlas, ibu berusaha untuk ikhlas, maka bakal datanglah ridhona Allah insya Allah 10 kali. Nah ayeuna ketika wa majaa bisaiat fala yujza ila mislah, ketika manusia melakukan kejahatan apapun yang telah dilarang oleh Allah, maka Allah tidak akan 1 dibayar 10, tapi kejahatan mas 1 dibayar 1. Lamun 1 kali orang membunuh, maka 1 kali siksaannya membunuh seperti bagaimana tar di sisi Allah. 1 kali orang mencuri akan dibalas 1 kali mencuri. 1 kali ayeuna urang ngalaksanakeun, ayeuna makan makanan barang haram dimasukkan ke dalam tubuh urang nu dilarang ku Gusti Allah, tetap sanajan bari 10.000, sanajan bari 1.000, tetap teu dibayar 10, tapi 1 dibayar 1. Kita raksakan ayeuna, lamun wae kebaikan mah lamun urang 1 nuang barang halal, di antarana berbentukna sedekah, seperti apapun yang telah kita diberikan kepada siapapun berbentuk sedekahna, rek berbentuk uang atau berbentuk makanan, maka Allah memberikan fadilah keunggulan buat orang yang melakukan seperti itu, akan dibayar 1-nya dibayar 10. Makanya 1 dibayar 10 susah untuk melakukannya karena terlalu gede teuing ceuk nafsu mah ganjaranana. Nah, di dia akan muncul weh rasa bahagia jeung rasa ayeuna sangsara, rasa susah dan susah bingung di dia. Nah, ku ayeuna rasa susah kesusahan ayeuna urang rek ngalaksanakeun ibadah, susah urang rek ngalaksanakeun ripuh ayeuna di alam dunia, ku ayeuna urang 1 dibayar 1 ditimbang karena di dalam hati ruhaniyahnya sampai lupa diri, tak sadar ini adalah makanan yang kita makan, tiada lain dilarang ku Gusti Allah. 1 dibayar 1 ternyata menjadi penyakit di dalam tubuh orang, akan menyeliara atau menyelundup di dalam darah yang selalu merasa kesusahan dan kebingungan. Nah, itu timbangan 1 dibayar 1 geus hampir melawan, karena 1 dibayar 10. Lamun we kebaikan, ayeuna lamun urang kebaikan berbentukna sedekah, ngan hati-hati. Di dalam Al-Quran, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, ketika kita melakukan apapun berbentuk sedekah atau ayat-ayat Allah, ayat hakikat, yaitu tubuh kita ini bisa melakukan sedekah karena cirinya adanya Allah ditukarkan. Nah, disinilah karena ayeuna ruh urang, hati urang masih dalam babakan kebingungan, maka bila mana ngalaksanakeun amal oge nu berbuat baik teh ditukeurkeun kana urusan dunia.
Sedangkan lamun amal perbuatan hiji dibayar 10, biarlah Allah yang kerja, biarlah Allah yang mempunyai peran, biarlah semuanya kita sebagai makhluk, la haula wala quwata illa billah. Nah, kita pak amang sakula semawazinu, timbanglah amal perbuatan kita, apakah berat karena amal hati, apakah berat karena amal goreng. Timbang. Kalau kita merasa masih dalam keadaan kesusahan dan kebingungan, ayeuna masih kadang-kadang ada bingung, ada tak bingung, ada susah, ada sengsara, karena selalu mengendap di dalam diri orang kebanyakan adalah kesengsaraan, berarti amal perbuatan di akhirat nanti akan condong ke amal goreng. Naudzubillahi min dzalik. Karena orang teureun-eureun kasusah jeung kabingung. Nah, bingung dikit. Insyaallah tinggal ningkatkeun. Bukan salah tapi tidak salah, tapi tinggal peningkatan. Keilmuan orang masih terbatas. Tapi lamun keilmuan orang sudah langsung melanjat tinggi dengan keilmuan, datang ke tempat pengajian supaya mendapatkan ilmu, insyaallah itu akan beranjat dengan mengurang dan kesusah kebingungan. Makanya setiap manusia keluh kesah di rumah masing-masing, sedangkan banyak beban yang telah kita urus, mungkin dengan anak, mungkin dengan cucu, mungkin dengan setoran, mungkin dengan bayar hutang. Keluh kesah malah makin jauh kepada Allah. Nah, Masya Allah Rabbunal Karim, lain beranjat makin mengurang, tapi malah leuwih farah, leuwih rifu. Kenapa harus leuwih parah dan leuwih rifu? Karena kesenangan itu ada dah di dalam dada. Kenikmatan itu adalah rohaniah yang selalu merasakan. Kita contoh asaidu saidu fi batni ummi wasakiyu sakiyu fi batni ummi. Di dalam Bukhari Muslim, kebahagiaan itu adalah bahagia seperti kita di dalam perut ibu, tak memikirkan apapun sampai kak manjat balik setiap umur usia 15 tahun baru nincak balik. Lamun wae istri nincak 9 tahun atau mimpi jima baru manjat balik. Disitulah tidak memikirkan sesuatu dan kesusah jeung kebingung, ternyata selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tetap mengalir, ayeuna kelakuan setiap hari tetap mengalir. Kenapa story mengalir? Segala dikerjakan. Contoh, waktu kita bayi, kita minum di minuman, kita nyusu di susuan, kita mandi di mandian, kita pengen di baju di bajuan, kita pengen makan cukup nangis. Nah, disitulah manusia dalam keadaan kesenangan, disitulah manusia dalam keadaan ketenangan. Gak ada di situ ada penyakit bingung, gak ada sama sekali. Yang ada memikirkan ingin main-main aja sama anak-anak kecil. Nah, contohnya di dalam Al-Quran sudah menjelaskan, surat Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Disinilah al-ayah manane wallahu alam wa rasul bimuradi. Disinilah manusia yang dalam keadaan bahagia, yang keadaan ketenangan dari mulai dikandung sampai ke umur
17 sampai ke umur 15 tahun sampai ke umur 9 tahun, ternyata dari mulai balik mulai merengut dalam keadaan kesusahan. Indungnya nu tadina ngalaksanakeun nita sesuatu, sekarang mulai kerja sendiri, berarti mulai kesusahan, dah mulai susah urang dan bingung. Itu adalah dari mulai balik atau manjat di antara sok rajin umur 17 tahun. Masih diperlukan harus kerja, diperlukan harus mencari sendiri. Nah ini mulai kesusahan dan kebingung karena putus hablum minallahna dari musia balik. Karena keputusan itu tiada tajri berjalan, karena manusia selalu mengikuti dengan hawa nafsu. Senang ketika di dalam tubuh, nah ketika masuk ke dalam tubuh kita dikeluarin, maka yang terasa keluh kesah ruh urang di dalam hati sekarang bukan bahagia, ternyata ripuh. Bahagia na kadang-kadang loba kene bahagia, loba kene ripuh. Boga pamajikan anu tajina rek neangan surga dunia, ternyata jadi neraka dunia. Nu tadina boga salaki sugan teh pengusaha, nu tadina rek bahagia, ternyata kalahkeun neraka dunia. Wajah kalahkeun dipukul, kalahkeun makin parah, makin ngarangkutak. Ieu lah kesadaran diri urang. Nah sekarang supaya kita mengetahui, sedangkan umur kita berjalan dengan terus, mungkin sekarang ibu-ibu nyampe di atas 50, ada di atas 40, ada di atas 30, ternyata masih sering kesusahan dan kebingung. Ternyata keilmuan nu aya di dalam tubuh urang masih dalam kekaraan, masih menyenangkan dalam kedatangan babakan hawa nafsu. Terus teureun-eureun ngadengi ngaji malas, datang suatu sholat malas, sedangkan ada kesenangan yang ada di dalam ruh kita, tiada lain ruh kita. Nah kita bongkar, seharusnya kita belajar dengan keilmuan. Tingkatkanlah ibadah kita. Bagaimana meningkatkannya ibadah kita? Ibadah walaupun getol, kalau tidak ada ilmunya bingung juga, Bu. Tapi kadang-kadang sok rajin berbicara kieu urang tek salat asok, tahajud asok. Misalnya salat hajat asok, sedekah asok, tapi bingung jeung bingung we ieu teh. Berarti bohong tuh, kadang-kadang gitu, Pak. Wayana naon can paham dina bidang ilmu. Kalau sudah paham dina bidang ilmu, insyaallah Allah akan disenangkan di dalam ruhna. Nah, kita cari dulu ilmunya, sudah dapat ilmuna, amalin. Terus dengan berjalan dengan waktu, sedeket ilmu bila amal la safaatalah, sanajan ilmu ngagudang oge ilmuna teu diamalkeun mah ilmu moal nulungan, Pak. Cuma ukur jang hujah, ilmu teu diamalkeun mah ibu getol ngaji getol kedo ilmu na loba teu diamalkeun ilmuna moal nulungan, Bu. Cuma ukur jang hujah wungkul. Jangalahkeun wungkul, matak lamun aya ilmu sanajan saeutik oge amalkeun mulai. Lain kalah ngotoran hate urang, lamun ke hate urang tetap masih kena di kotoran, ilmu akan terhijab dengan keilmuan. Ilmu akan menjadi iblis kalau tingkatan hakikat marifat. Nah disitulah jangankan keilmuan, ilmu akan menjadi hijab, akan menjadi menghalang kepada Allah. Karena contoh kenana kieu, ilmu anu sok ngajadi ngahalangan kana ibadah rek menuju ka Gusti Allah. Contohna lamun urang boga ilmu ngalaksanakeun di imah wegah rek ngaji na oge da ku ayana urang mah geus bisa, tah eta ilmu ngajadikeun ngahalangan urang nyampe ka Gusti Allah. Itulah yang dikatakan sombong, itulah yang dikatakan karaksukan manusia. Itu adalah sifat iblis. Disitulah kesombongan manusia akan muncul. Nah, timbang sama perbuatan kita. Nah, kebahagiaan kita. Sedangkan ke di akhirat
ditimbang amal perbuatan seperti apapun. Nah, ayeuna lamun merasakan secara babakan syariat seperti itu sudah terasa di dalam timbangan batin kita, ternyata yang ada susah. Ngaji salah, teu ngaji salah, salat salah, teu salat salah, serba salah. Nah, itu kadang-kadang putus dari moal nyekel agama. Kadang-kadang sok seperti itu, boga berpikir seperti itu. Cara ngahilangkeunana supaya kembali lagi urang kana semula, kembali lagi seperti kana sakiun fi batni, ayeuna celaka dina palebah perut urang mah kerasa kesan, supaya kembali lagi asyaidu fi batni umi, seperti kebahagiaan ada di dalam perut ibu kita. Di antaranya kita datangan tempat pengajian babakan hakikat, sesudah itu tingkatkanlah amal perbuatan, yaitu thariqah ngarana, bisa lewat melakukan zikir. Sesudah melakukan zikir selalu sadar ka Gusti Allah. Kerja apapun, aktivitas apapun, karena di situ muncul dengan kerja mencari rejeki, rek rejeki ayeuna gede, rek rejeki leutik, tapi lamun hate selalu sadar ka Gusti Allah, itulah hakikatna innamal a'malu binniat. Selalu kerja apapun tanpa Allah gak bakalan bisa mencari duit. Selalu sadar itu. Tanpa Allah bisa nyieun gorengan, tanpa Allah gak bisa bisnis, tanpa Allah tak bisa macul. Selalu sadar ka Gusti Allah. Dengan seperti itulah yang dikatakan dzikir sirul asrar. Maka Allah akan memudahkan kepada orang yang seperti itu, yang selalu sadar hatinya kepada Allah, akan diberi jalan-jalan yang menyenangkan dalam hati. Nah, urang lupana kadang-kadang datenya ho disebutkan dikir sirul asra teu kumaha, selalu aktivitas. Mata pribados tipayun ngalaksanakeun jalankeun zikir hobi atanapi dikir napas, kesana kemari kita selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Insya Allah ada yang dikatakan hu Allah, ada yang dikatakan Allahu, terserah, yang penting nama sadarna, sadar Allah. Nah, setiap kegiatan ibu, jangankan kegiatan misal aktivitas, ketika orang kerja di rumah oge reksa sapu. Nah, di dia secara hadisna lamun teh masa sapu sallallahu, itu kadang-kadang bahasana cuma syariat doang, tapi hati selalu dipunculkan. Bila mana orang kerja seperti apapun, tanpa Allah nggak bakalan bisa sasapu. Tanpa Allah, tanpa hidup nggak bakalan bisa sapu. Nah, ku ayeuna hidup kita ini bisa sesapu karena hidupnya dipunculkan wujudnya Allah. Karena di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'udu sinatu wa la naum, Allahu la ilaha, Allahu ari Allah, la ilaha hante ayat Tuhan, ilah huwa, kecuali dia. Berarti dia itu kita pernah ketemu, yaitulah kita ketemunya dengan Allah tuh di alam ruh. Ketika ketemu di alam ruh, maka putuslah kita sekarang harus ilahwa, ketemu lagi dengan Allah. Itu sok dikatakan ada baiat atau nabi disebutkan talqin teh. Hati kita ditalkin menuju ke Gusti Allah, kalayan disematkan di dalam batin, kalayan dijalankan dengan keilmuan ilmu hakikat. Disitulah akan kebahagiaan. Carana bagaimana? Akan belajar terus setiap habis isya setengah jam aja.
belajar kita melaksanakan berzikir atau belajar khalwat, mendekatkan diri ke Gusti Allah dengan jasmani dan rohani. Hilangkanlah pikiran kita, buanglah kotoran kita yang ada dalam hati, yang ada wujudullah, yang ada yang sang hidup anu tak pernah tidur, yaitu tak pernah tidur itu tiada lain, berarti wala naum itu adalah Allah. Itulah yang maha hidup, yang selama ini tak pernah tidur. Coba tiap sa'abada isya setengah jam mengucapkan seperti Allahu Allah di dalam batin aja berdiam, atau dzikir napas 1 menit 120 kali mengucap memanggil nama Allah. Disitulah akan belajar. Entar ketika manusia sudah berjalan minimal 40 hari, Allah akan menemui kepada orang itu, akan memberikan dengan kesenangan. Di dalam surat Al-Ankabut kalau gak salah ayat 13, insya Allah di situ. Nah itu insya Allah akan berwujud dengan tenang, tidak mengurangi dengan aktivitas, tidak mengurangi dengan kegiatan keseharian, tidak mengurangi melayani sebagai suami, tidak. Karena apa? Kenapa? Karena tidak mengurangi. Kenapa? Karena kita kegiatan bila mana kita melayani dengan suami, niatan kita tanpa Allah gak bakalan bisa melayani suami. Kita bisa aktivitas tanpa Allah nggak bakalan bisa aktivitas. Itulah di dalam hati kita selalu aktif. Di situ akan muncul rasa kesenangan. Anu tadi kesusahan juga bingung mulai dicakar. Karena nafsu kita masih keneh ayeuna berkerumun mengeliling ruh-ruhna masih dalam penjara hawa nafsu. Keluar sekarang dari penjara hawa nafsu. Ketika geus keluar, nah ku sabab urang teh bingung teh ibu, ku ayana masih keneh eruh urang, batin urang masih keneh jauh ka Gusti Allah. Ari dohirna mah geus alhamdulillah, daek salat alhamdulillah, daek ngaji alhamdulillah, daek tahajud alhamdulillah. Sudah benar, jangan dirobah, tinggal meningkatkan lagi, dekatkan diri ke Gusti Allah. Umur kita tidak akan panjang, mungkin besok atau lusa akan disamperin oleh malaikat Ajril. Apakah kita sudah bisa pulang atau belum? Kalau bisa pulang, kita siap untuk menghadap Sang Holik. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik ke Gusti Allah, kalayan padkhuli fi ibadi, masuklah engkau sebagai hambaku, padkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Tapi ketika manusianya selama ini masih keras hatinya, melebihi kerasnya batu, maka tak tahu pulang sampai ke datang ajal, namanya belum bisa pulang, pastilah gentayangan. Nah inilah tujuan kita, karena ingin kebahagiaan, supaya kita tetap harus naik dengan apa? Harus naik dengan buruk. Nah inilah senjata. Ibu harus bisa membunuh karakter setan, harus bisa membunuh karakter jin, harus bisa membunuh karakter iblis. Karakter jin, cara membunuhna inilah senjata na ku abdi dibahan terhadap ibu-ibu ayeuna anu ngalaksanakeun ngaos dina ieu masjid, dibahan secara jangan bunuh bangsa jin, yaitu anu selalu ngawaswaskeun, ngaragukeun kana diri urang. Itu adalah tiada lain, istiqomahkanlah segala apapun perintah Allah dan Rasulnya. Istiqomahkan itu, ibu akan hilang dari karakter jin, itu dibunuh seolah-olah gitu. Nu kadua, ibu ku abdi dibahanan deui senjata mana? Senjata menuju untuk membunuh karakterna setan. Tiada lain anu sok lajeun dina tubuh urang, yaitu ngalaksanakeun dosa hate ngaranna geus pada paham dosa hate, ujub, ria, takabur, selalu mengendap. Inilah senjatana dikir, itulah dikir khofi ngaranna, yaitu adalah dikir hu Allah, atawa
Allah. Ini senjata. Awas. Nu katilu supaya ibu bisa ngabunuh karakter ayeuna iblis, karena iblis tidak akan mati sebelum manusianya ayeuna dimatikan, sebelum dikiamatkan, karena disitulah ibu akan diberi bahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain ibu harus berangkat membawa dzikir sirul asrar. Karakter iblis yang selalu mengaku merasa aku bisa, yang selalu aku merasa pintar, merasa aku rasa marifat, dan hakikat inilah di sini bahwa ini senjatanya wahai ibu-ibu, supaya ibu-ibu bisa kembali ke Gusti Allah dengan keadaan maut husnul khatimah. Inilah bawa ibu senjatana dzikir sirul asrar. Manakah? Yaitulah sirul asrar itu posisinya ibu selalu sadar duduk ini didudukan ke Gusti, ibu mendengar ini didengarkan oleh Gusti Allah. Tetap hati kita selalu aktivitas sebagai hamba atanapi makhluk, sifatna makhluk, la haula wala quwata illa billah. Diusik dimalikeun berarti hanya ke Gusti Allah, tidak ada pengakuan. Itulah dibunuh ayeuna karakter iblisna. Terus ibu ngadikirkan seperti berjalan seperti ini, itulah ibu tobat ibu tobat dihampura. Terus ibu akan yang megang maut husnul khotimah. Ini yang perlu dicari manusia, yang disembunyikan sekian ratus tahun, tak dibuka-duka ilmu ketauhidan, ilmu keahadan, karena susah untuk ngajinya, karena susah untuk menjelaskannya, tak berani para ustadznya untuk menjelaskannya. Kulil haq walau kana muron, sampaikanlah sanajan bari pahit, ari ngaran obat mah da pasti pahit insya Allah para duserannya. Nah itulah senjata tiburos tingkatan model ibu ayeuna sementawis ke abdi pasien senjata tilu. Eta senjata tilu insyaallah ibu itu ciri-cirina menjalankan itu, mengatakan yang dinamakan maut membawa iman dan Islam itu insyaallah. Yuk kita salat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asli li zalimin bi zalimin wa arizna min baini salimin wa Allahumma sholli ala sayyidina wa asli li zalimin bi zalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina wa asghi li zalimin bi zalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azma. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sholawat dolimin ieu memang kurang dolim kana diri urang, terima nyata tina masalah aruh urang kal urang. Hapunten kasun wabillahi taufiq ros kana manah faridu serena. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.